Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhratul Khotimah dengan NIM 23034190012. Di sini saya akan membuat sebuah jawaban vlog guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya. Untuk jawaban nomor 1 yaitu ide atau gagasan manusia yang dihasilkan dalam masa pandemi COVID-19 ini yaitu dalam pola perilaku manusia. Misalnya, pemerintah menerapkan sistem social distancing atau jaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya, di mana tujuan itu dilakukan untuk memutus virus COVID-19 ini dan guna untuk meminimalisir korban yang terkena virus COVID-19 ini. Dan untuk benda yang dihasilkan oleh manusia selama masa pandemi COVID-19 ini yaitu kita sudah mengetahui tadi di perilaku atau sikap kita dalam masa pandemi COVID yaitu salah satunya dengan menggunakan masker. Nah, di benda ini kita juga sangat tidak asing dengan yang namanya masker ataupun hand sanitizer, yaitu salah satunya yang manusia ciptakan atau manusia dihasilkan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu salah satunya benda berupa masker. Kenapa masker ataupun tidak lainnya? Karena masker saat membantu kita ketika kita berada di luar ruangan atau apa, mungkin bisa untuk mencegah salah satunya dari debu ataupun yang lainnya. Untuk jawaban nomor 2 yaitu apakah tatanan suatu negara akan berubah akibat pandemi COVID-19 ini? Jawabannya ya tentu. Sudah kita buktikan bahwa di Indonesia sekarang ini dengan masyarakatnya yang memiliki kebudayaan ketika bertemu dengan teman, saudara, ataupun sanak keluarga ataupun tetangga, maka mereka akan memiliki kebudayaan yaitu berjabat tangan. Tetapi untuk sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini, maka kebudayaan itu akan hilang dengan sendirinya. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa bahayanya COVID-19 ini, maka kebudayaan itu akan hilang sendiri dengan memikirkan apa dampak dari kebudayaan itu ketika kebudayaan itu akan terus berlangsung. Untuk jawaban nomor 3 yaitu mungkin untuk saat ini tatanan di Indonesia tidak akan berubah dengan adanya masyarakat marginal. Untuk jawaban nomor 4 yaitu menurut Kim and Lowry yaitu karena iklan televisi harus memiliki daya tarik tersendiri yang mampu menggiring khalayak untuk menggunakan produk yang ditawarkan, dan pengiklan percaya bahwa penggunaan stereotip mampu mengikat lebih mudah untuk si audien membeli sebuah produk. Oleh karena itu stereotip sangat memberikan sebuah peran perempuan, di mana karena perempuan dianggap sebagai sosok yang mampu mengendalikan atau mengerjakan semua apapun, dan pengiklan melihat perempuan dari bentuk tubuh, paras, dan lain sebagainya, dan perempuan juga dianggap sebagai simbol seks atau simbol pekerjaan rumah tangga, dan perempuan memiliki daya tarik dan untuk memenuhi kebutuhan dan target konsumen. Dan untuk jawaban nomor 5 yaitu language adalah bahasa sebagai objek sosial yang murni dan keberadaannya terletak di luar individual. Dan untuk parole itu sendiri artinya yaitu bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual dan merupakan suatu aktivitas kombinatif, maka berkait dengan tindakan individual dan bukan semata-mata bentuk kreasi. Dan untuk contoh dari language dan parole itu sendiri yaitu ketika kita mendapatkan suatu undangan dari teman ataupun sanak saudara, dan di dalam undangan tersebut tertera dengan misalkan menggunakan dress code, untuk kemungkinan besar maka
kegiatan suatu. Dan untuk jawaban nomor 6 yaitu contoh dari postmodernisme, yaitu sangat erat kaitannya dengan kecanggihan suatu alat teknologi. Misalnya seperti contoh kartun Scooby-Doo ataupun Masa and the Bear, yang dimana di situ merupakan pencampur adukan antara wujud nyata antara manusia ataupun hewan yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan wujud kartun, dengan sengaja menghilangkan batas perbedaan antara kenyataan dan khayalan. Untuk jawaban nomor 7 yaitu jenis dari dua feminisme itu, maka untuk di Indonesia maka dua-duanya perlu diperjuangkan. Tetapi ketika kita melihat seorang pemimpin, maka jika di Indonesia harus diutamakan seorang lelaki dibandingkan seorang perempuan, walaupun perempuan tersebut pada hakikatnya gendernya sama dengan laki-laki, tetapi ketika masalah dengan kepemimpinan maka akan diutamakan seorang lelaki. Untuk jawaban nomor 8 yaitu orientalisme, yaitu studi orang barat terhadap pengetahuan dan kebudayaan orang timur. Sebaliknya, oksidentalisme yaitu studi orang timur terhadap pengetahuan dan kebudayaan orang barat. Untuk jawaban nomor 9 yaitu guru terfavorit di SMA, yaitu bagi saya yaitu Ibu Liza Octavia. Beliau adalah guru geografi. Untuk jawaban nomor 10 yaitu saran kita terhadap pembelajaran pengantar ilmu budaya, yaitu mungkin dengan pembelajaran kita di masa pandemi ini mungkin kurang efektif, tetapi dalam proses pemberian materi oleh dosen mungkin sedikit dipahami, tetapi kekurangan untuk pahamnya itu sangat besar, dan kebanyakan itu kurang paham. Dan semoga apabila diadakan di luar pandemi ini, semoga lebih bisa memahamkan kepada kita akan materi-materi yang disampaikan oleh dosen.